Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas dan menyelesaikan persoalan program linier. Sebagai contohnya adalah sebagai berikut. Untuk memenuhi kebutuhan gizinya, seorang atlet diwajibkan mengonsumsi 2 jenis tablet setiap hari. Tablet jenis 1 mengandung 5 unit vitamin A dan 3 unit vitamin B. Sedangkan tablet jenis 2 mengandung 10 unit vitamin A dan 5 unit vitamin B. Dalam satu hari, atlet tersebut memerlukan minimum 20 unit vitamin A dan 5 unit vitamin B. Harga per tablet jenis 1 Rp12.000 dan jenis 2 Rp10.000. Nah, berapakah tablet yang harus dikonsumsi oleh atlet tersebut agar kebutuhan vitaminnya tercukupi tetapi dengan mengeluarkan uang seminimum mungkin? Nah, untuk menyelesaikan ini kita harus membuat permisalan. Yang kita misalkan adalah yang belum diketahui. Nah, maka yang kita misalkan adalah banyaknya jenis tablet 1 yang dikonsumsi, kita misalkan dengan X, dan banyaknya tablet jenis 2 yang dikonsumsi, kita misalkan dengan Y. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat tabel dari persoalan tadi ya. Nah, ini biar lebih jelas, jadi kita buat tabel seperti ini ya. Jadi tadi jenis tabletnya ada 1 dan 2. Jumlahnya karena belum diketahui dimisalkan dengan X dan Y ya tadi ya. Kemudian kandungan vitaminnya ada A dan B. Setiap satu tablet jenis 1 dia mengandung 5 unit vitamin A dan 3 unit vitamin B. Harganya Rp12.000. Kemudian untuk setiap tablet jenis 2 mengandung 10 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B. Harga per tabletnya Rp10.000. Kemudian juga ada kebutuhan minimum ya, kebutuhan minimumnya 20 tablet vitamin A dan 5 tablet vitamin B. Nah, karena kebutuhannya minimum berarti nanti atlet itu mengonsumsinya harus paling kecil 20 vitamin A dan 5 vitamin B. Jadi kalau kurang tidak boleh, kalau lebih boleh saja ya. Nah, jadi model matematikanya adalah seperti ini. Nah, yang pertama X lebih dari sama dengan 0, yang kedua Y lebih dari sama dengan 0. Kenapa lebih dari sama dengan 0? Ya karena untuk mengonsumsi tablet itu jumlah tabletnya tidak mungkin negatif. Jadi paling kecil 0 atau bilangan positif. Berikutnya untuk pertidaksamaan yang ketiga, 5X ditambah 10Y lebih dari sama dengan 20. Jadi 5 unit A banyaknya X berarti 5X, 10 dikalikan Z lebih dari sama dengan 20. Ya, lebih dari sama dengan karena di sini dia bisa mengonsumsi paling sedikit 20. Berarti kalau lebih boleh, kalau kurang tidak boleh ya. Di sini tidak boleh keliru tandanya ya. Kalau keliru tandanya kurang dari, nanti pekerjaannya juga akan keliru ya. Berikutnya yang terakhir, 3X ditambah Y lebih dari sama dengan 5 ya. Jadi 3 kalikan X ditambah 1 kalikan Y lebih dari sama dengan 5. Ini juga lebih dari sama dengan karena mengonsumsinya paling kecil 5 ya. Nah, berikutnya untuk fungsi tujuannya kita ambilkan dari harganya ya. 12.000 kalikan X ditambah 10.000 dikalikan Z. Itu nanti akan merupakan fungsi pengeluarannya ya. Nah, maka untuk langkah selanjutnya kita harus menggambar daerah penyelesaian dari model matematika ini ya. Nah, yang pertama kita gambar dulu pertidaksamaan yang pertama, yaitu X lebih dari sama dengan 0. Maka harus dibuat dulu garis X sama dengan 0 ya. Garis X sama dengan 0 adalah garis yang berimped dengan sumbu Y. Nah, sehingga di sini daerahnya terbagi menjadi 2, di sebelah kanan garis dan di sebelah kiri garis. Yang diinginkan yang lebih berarti yang di sebelah kanan, maka yang diarsir yang di sebelah kiri. Berikutnya untuk pertidaksamaan yang kedua, Y lebih dari sama dengan 0, maka dibuat dulu garis Y sama dengan 0. Ya, dia berimped dengan sumbu X, maka daerahnya terbagi menjadi 2, di atas garis dan di bawah garis. Yang diinginkan yang lebih, maka DP-nya yang di atas garis, maka yang diarsir adalah yang di bawah garis. Berikutnya untuk pertidaksamaan yang ketiga, maka kita harus membuat dulu garis X ditambah 2Y sama dengan 4. Maka kita harus cari dulu titik potongnya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya, buat tabel seperti itu. Jika X-nya 0, maka Y-nya ketemu 2 ya. Jadi X-nya diganti 0, maka Y-nya ketemu 2. Maka titik yang dilalui adalah 0,2.
Berikutnya jika Y-nya 0, masukkan ke sini, maka X-nya ketemu 4, maka titiknya adalah 4,0. Untuk selanjutnya kita buat titiknya di dalam koordinat kartesius ya, titik 0,2 dan titik 4,0. Kemudian dua titik itu kita hubungkan, maka diperoleh garis. Maka nama garisnya ini adalah garis ini tadi, X ditambah 2Y sama dengan 4. Untuk selanjutnya kita cari daerah penyelesaiannya. Kita cek saja, ambil satu titik, misal 0,0 ya. 0,0 di bawah garis ini ya, kita masukkan ke sini. 0 ditambah 2 kali 0 ketemunya 0. Kurang dari 4. Berarti daerah yang di bawah garis adalah daerah kurang. Tadi yang diinginkan yang lebih, berarti dia di atas garis. Maka yang tidak dipakai yang di bawah garis, maka yang diarsir adalah yang di bawah garis. Seperti itu. Berikutnya untuk pertidaksamaan yang keempat, maka kita buat dulu garisnya. Ya, 3X ditambah Y sama dengan 5. Maka juga kita cari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya, seperti itu. Jika X-nya 0, maka Y-nya 5. Jika Y-nya 0, maka X-nya 5/3. Maka titik yang dilalui adalah ini. Ya, selanjutnya kita buat titiknya di dalam koordinat kartesius. Yang pertama adalah titik 0,5. Yang kedua adalah titik 5/3,0. Maka dua titik itu kita hubungkan sehingga diperoleh garis. Garisnya adalah 3X ditambah Y sama dengan 5. Nah, langkah berikutnya juga kita ambil satu titik, misal di bawah garis ya, 0,0. Ini di bawah garis ini ya. Nah, masukkan ke sini, 3 kali 0 ditambah 0 ketemu 0 kan? Nah, 0 kurang dari 5. Nah, berarti daerah di bawah garis ini adalah daerah kurang. Tadi yang diinginkan yang lebih, berarti DP-nya yang di atas garis. Maka yang diarsir adalah yang di bawah garis. Nah, sehingga DP-nya adalah daerah yang putih ini ya. Itu DP-nya ya di situ. Nah, sehingga dari sana kita akan mempunyai 3 titik pojok dari DP. Yang pertama adalah titik 4,0, yang kedua adalah titik 0,5, yang ketiga adalah titik ini ya. Nah, titik yang ini kita belum tahu, maka harus dicari dulu ya. Nah, nanti akan ketemu 6/5, 7/5. Titik itu asalnya dari mana? Maka kita cari dulu menggunakan cara substitusi eliminasi. Nah, caranya mencari seperti ini ya. Nah, jadi dari dua persamaan tadi, persamaan garisnya tadi, kita substitusi eliminasi. Ya, persamaan 1 kita kalikan 2, persamaan 2 kita kalikan 1. Maka diperoleh ya 6X ditambah 2Y sama dengan 10. Persamaan 2 menjadi tambah 2Y sama dengan 4. Kalau dua persamaan itu kita kurangkan, maka akan diperoleh, nah ini 2Y dikurangi 2Y 0, maka tinggal 6X dikurangi X sama dengan 5X. Sama dengan 6, maka X-nya 6/5. Nah, kalau X-nya disubstitusi ke persamaan 1 boleh, 2 boleh, maka akan diperoleh nilai dari Y. Ya, kita substitusikan ke persamaan yang kedua, maka diperoleh Y-nya sama dengan 7/5. Nah, maka titiknya itu tadi adalah titik 6/5, 7/5. Tadi sudah kita tuliskan di dalam gambar daerah penyelesaian tadi. Nah, untuk langkah selanjutnya, maka 3 titik pojok tadi kita substitusikan ke dalam fungsi tujuan ya. Yang pertama tadi adalah titik 0,5, yang kedua titik 4,0, yang ketiga adalah titik 6/5, 7/5 dari hasil pencarian tadi. Nah, kita masukkan ke dalam fungsi tujuan. P sama dengan 12.000 X ditambah 10.000 Y. Maka di sini untuk titik 0,5 X-nya diganti 0, Y-nya diganti 5, maka ketemu 50.000. Kemudian untuk titik 4,0 X-nya diganti 4, Y-nya diganti 0, maka P-nya ketemu 48.000. Yang ketiga X-nya diganti 6/5, Y-nya diganti 7/5. Ya, kita hitung saja, maka diperoleh 14.400 ditambah 14.000, maka ketemu 28.400 rupiah. Nah, sehingga dari 3 titik ini tadi kita akan mendapatkan nilai minimumnya. Ya, jadi bisa kita simpulkan atlet tersebut harus mengonsumsi tablet jenis 1 sebanyak 6/5 buah dan jenis 2 sebanyak 7/5 buah agar pengeluarannya minimum, yaitu 28.400 rupiah.